Halo semua, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya mendapat pertanyaan yang cukup mengasihkan untuk dijadikan vlog, yaitu kenapa saya ngambil tipe 323i. Kenapa nggak 318i yang lebih irit, atau kenapa nggak 325i yang lebih kencang. Jadi di vlog kali ini saya akan kasih tahu jawabannya ke teman-teman kenapa saya ngambil tipe 323i. Nah, sebagai disclaimer aja ya teman-teman, karena kan pertanyaan ini ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar YouTube saya. Kenapa ngambil 323i dan bukan 318i, bukan 325i. Jadi, apa yang saya bicarakan di vlog ini adalah pertimbangan-pertimbangan saya pribadi. Saya nggak ada niat untuk ngejatuhin harga yang mana gitu, tipe yang mana, dan saya juga nggak ada niat untuk misalnya naikin harga 323i, karena teman-teman tahu saya nggak jualan mobil. Saya cuma bantu orang nyari mobil sesekali gitu. Sebelum saya merit, saya masih sesekali nyariin teman-teman mobil. Tapi sekarang saya udah nggak aktif nyariin mobil maupun nggak aktif dalam jual beli mobil, karena emang jadwalnya udah nggak nutup. Saya menggunakan waktu akhir pekan itu lebih untuk benerin mobil dan memilih untuk bersama keluarga. Jadi kembali lagi, apa yang saya sampaikan di video ini murni adalah pertimbangan saya sendiri, bukan untuk mempengaruhi teman-teman. Oke, kalau kita ngebahas M46, berarti ada 4 tipe ya, ada 5 tipe. Yang pertama 318i M43, terus yang kedua 318i N42, terus 318i N46, 323i mesin M52TU, dan yang terakhir 325i mesin M54. Tapi supaya simpel, saya akan bagi ini jadi 4 aja. Yang M43, N42 dan N46, terus M52TU sama M54. Oke, sekarang nih kenapa saya ngambilnya 323i dan bukan 318i, karena kalau 318i kan hitungannya lebih irit. Kita buka dulu area mesinnya. Nah, pertimbangan yang pertama di segmen mesin. Seperti yang kita tahu, 323i itu mesinnya M52TU ya. M52TU itu masih pakai kipas Visco, dan kipas Visco itu harganya murah teman-teman. Kipas Visco tuh harganya cuman, yang paling mahal tuh kondisi barunya tuh sekitar 1 jutaan. Itu udah merek Sachs Eropa ya, bukan merek yang ya merek-merek KW1 gitu, enggak, itu udah merek yang bagus banget. Sedangkan kalau versi 4 silinder 318i, dia cuman satu electric fan besar, tapi bukan di sini posisinya, electric fan-nya di sini. Dan itu harganya relatif lebih mahal, sedangkan Visco lebih gampang untuk di DIY. Itu yang pertama. Terus yang menjadi concern utama tuh di termostat, operating temperature. M52TU itu meskipun namanya M52TU ya, tapi suku cadangnya sebenarnya sama kayak M54, termasuk termostat, selang-selang radiator, terus ada separator oli, itu semuanya sama kayak M54. Busi sama coil pun sama kayak M54. Dan kalau untuk 323i dan 325i itu temperatur operatingnya di 97 derajat Celcius termostatnya nih. Sedangkan kalau kita bahas yang 318i, baik M43, N42, N46 itu termostatnya di 105 derajat Celcius. Ya, mesin yang running di 105 derajat Celcius sama yang running di 97 derajat, reliability-nya bakalan beda. Jadi teman-teman tuh bakalan sering lihat bahwa di versi-versi 318i, kalau teman-teman nyetir pakai digital temperatur, rata-rata temperaturnya berada di 100 derajat. Sedangkan kalau pakai yang 6 silinder, itu biasanya di bawah 100. Ada di kisaran 93 sampai 96 derajat. Yang mana itu adalah temperatur normal bahkan untuk mobil Jepang sekalipun.
Itu alasan utama kenapa saya sering nyaranin BMW yang 6 silinder. Karena yang 6 silinder operating temperaturnya lebih rendah, teman-teman punya waktu lebih lama sebelum mesinnya overheat, dan gasket-gasket, selang-selang, tekanan radiator itu akan jauh lebih aman. Makanya saya pribadi lebih milih 323i. Nggak cuma 323i, tapi yang 6 silinder secara keseluruhan. Nah, masih bahas mesin. Mesin yang kalau misalnya kita bicara mesin 318i M43 nih katakan, itu blok mesinnya besi. Memang kalau teman-teman dengar kata-kata influencer di YouTube, oh M43 itu mesinnya bagus bang. Iya betul, dengan catatan terawat. Masalahnya adalah banyak M46 yang dirawat dengan air radiator, pakai air biasa, air AC lah, air distilasi, air ledeng, nggak jelas, air keran, dan nggak pakai coolant. Hasilnya, blok mesin yang terbuat dari aluminium jadi lebih awet ketimbang yang blok mesin besi. M43 itu blok mesin besi, dan teman-teman akan sering ngelihat kasus-kasus M43, entah kenapa banyak di M46 itu daerah-daerah timing case bagian belakangnya. Kalau di M43 itu ini bagian ignition coil, di bagian situ rembes coolant. Dan gimana cara beresin rembes yang nggak bisa diapa-apain lagi? Timing case harus dibuka, water pump harus dibuka, harus dibubut ulang, mungkin ditambah daging, intinya jadi merembet kemana-mana lah, biayanya jadi mahal, downtime-nya jadi besar. Makanya saya nyari yang blok mesin aluminium. Blok mesin aluminium ini teman-teman tinggal kuras air radiator, isi coolant lagi, nggak masalah, karena blok aluminium lebih tahan karat. Dan itu alasan kenapa saya nggak ambil yang 318i M43, karena M43 suhunya tinggi dan blok mesinnya blok mesin besi, yang mana secara statistik lumayan banyak masalahnya di M46, kecuali teman-teman ambil yang bener-bener bagus. Nah, kalau 318i N42 gimana bang? Kan blok mesinnya aluminium tuh, dan dia lebih irit dari M43. Nah, kalau pertimbangan saya nih, kan teman-teman udah sering cari info mengenai M46, N42 ya, masalah-masalahnya apa, teman-teman lebih tahu lah. Tapi intinya, kalau saya pribadi nggak merasa bahwa masalah-masalah yang saya dapatkan dari memelihara N42 itu sepadan dengan keiritan yang diberikan. Dimana secara irit mungkin N42 itu cuma dapat 19 dalam kota, sedangkan saya dapat 17,5 sampai 18. Dan repot dan drama-drama memelihara N42 itu bagi saya nggak sepadan ketimbang simplicity untuk merawat mesin 6 silinder. Karena perbedaan suhu temperatur tadi, dengan mesin 2000 cc saya cuma dapat misalnya 148 horsepower, sedangkan saya bisa dapat 2500 cc dengan tenaga sekitar 170-an horsepower. Memang harga secondnya murah, mungkin 80 juta teman-teman udah dapat yang bagus, 80-90 juta. Tapi setelah saya merawatnya sekian lama sekalipun, ketika dijual lagi, mobil itu tetap punya stigma N42 yang rewelan. Meskipun katakan mobil itu sangat perfect, bisa aja lebih sehat dari 6 silinder, tapi tetap aja nggak banyak orang yang mau membayar N42 kembali dengan harga yang bagus. Jadi hitungannya ya value-nya kurang dapat gitu buat saya. Selanjutnya nih, alasan kenapa saya nggak ambil 4 silinder adalah karena 4 silinder M46 itu Matic-nya Matic GM. Sedangkan 323i yang 6 silinder itu Matic-nya Matic ZF. Nah, itu tuh Matic ZF tuh oil pan-nya total. Dan seperti yang saya udah pernah sebutkan sebelumnya, Matic ZF itu adalah Matic paling murah untuk diperbaiki. Overhaulnya nggak sampai 20 juta, mungkin 16 juta, 17 juta udah selesai. Yang paling mahal untuk di overhaul itu antara GM4L atau 5L, antara salah satu dari dua itu. Kayaknya sih 5L lebih mahal, tapi 4L spare partnya lebih jarang. 4L itu ada di M46, M43, sedangkan 5L, GM5L itu di N42. Jadi ya pilihannya antara 3 Matic. GM4L overhaulnya menengah, nggak mahal banget, nggak murah banget, tapi spare partnya jarang. Itu ada di M43. Ada GM5L. 5L ini overhaulnya mungkin paling mahal, tapi spare partnya banyak. Itu ada di 318i facelift.
dan ada ZF, Matic ZF 5HP. ZF 5HP ini spare partnya paling banyak dan overhaulnya paling murah, dia cuma ada di M46 6 silinder. Makanya kenapa saya ngambil M46 yang 6 silinder. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang, kenapa kalau nggak yang 6 silinder, kenapa nggak ambil 325i? Nota secara teknis kan spare partnya kurang lebih 11-12 tuh. Oke, yang pertama nih, perbedaan 323i dan 325i letaknya di fuel pressure regulator. Kalau 325i, fuel pressure regulatornya di bawah di filter bensin, sehingga tiap kali teman-teman ganti filter bensin itu sekalian ganti fuel pressure regulator juga. Dan harganya nggak murah, itu sekitar 500 ribuan. Sedangkan kalau filter bensin M52TU 323i harganya cuma 150.000 kalau nggak salah. Fuel pressure regulator juga cuma 200.000, jadi bisa diganti terpisah. Tapi itu bukan alasan utama kenapa saya ngambil yang 323i. Salah satu alasan lain kenapa saya ngambil 323i adalah ini nih. Ini kabel gas. Ini kabel gas. 323i masih pakai kabel gas. Sedangkan 325i udah pakai full drive by wire. Jadi 323 sama 325i masing-masing ada throttle position sensornya dan itu gampang didapat. Tapi 323i itu baca throttle position sensor masih dari bukaan kabel gas. Jadi kalau teman-teman bongkar bagian bawah dashboard, bagian pedalnya tuh masih pedal gas tuh, masih pakai kabel. Sedangkan kalau 325i pedal gas bawahnya udah pakai sensor. Artinya apa? Artinya lebih ribet. Itu alasan pertama. Alasan kedua, saya belum pernah turun mesin, tapi kalau teman-teman cek literatur di internet atau dimanapun itu, M52 itu ring pistonnya 3 lapis, sedangkan M54 ring pistonnya 2 lapis. Jadi dengan ring piston yang 3 lapis nih, dia lebih tahan dari isu-isu vampir oli. Kalau M54 kan sering disebut, wah vampir oli, mesinnya bakar oli tuh banyak, tiap 1000 km misalnya 1000 atau 2000 km mesti top up oli seliter, olinya sering habis. M52 tuh nggak ada masalah seperti itu karena ring pistonnya 3 lapis. Beda dengan M54 yang ring pistonnya 2 lapis. Dan itu alasan kedua saya ngambil 323i. Alasan ketiga ini nih, cakram rem. Cakram rem 323i itu masih sama kayak 318i M46. Jadi harganya masih murah. Mirip-mirip juga sama E36. Sedangkan 325i kalau teman-teman perhatikan, velg orinya tuh ring 16 karena kaliper remnya, bukan kaliper rem. Karena cakram rem dan bracketnya lebih besar. Artinya kalau teman-teman ganti part pengereman di 325i itu akan makan uang lebih banyak, sekitar 20% lebih mahal dari 323i. Jadi 323i ini mau dibilang lambat juga enggak teman-teman, karena blok mesinnya itu mirip banget sama M54. Jalur coolant-nya sama, bedanya tuh cuma di intake manifold. Dan kalau teman-teman lihat di internet gitu ya, torsi dari M52TU-nya 323i sama M54-nya 325i torsinya sama. Cuman bedanya karena intake manifold M54 lebih gede, jadi dia di putaran atasnya lebih kenceng aja, lebih gaspol aja. Jadi dari ngambil 323i, saya dapat mobil yang larinya kurang lebih kayak 325i. Spare partnya juga, availability spare part mesinnya sama kayak M54 325i, tapi harga remnya sama kayak 318i, baru mekanismenya juga masih mekanik. Intinya lebih gampang diurus. Dan masalah ring piston tadi juga, jadi nggak ada isu-isu kayak ini mobil minum oli apa semua. Ini mobil udah jalan 2000 km dan dipstick olinya masih full. Dan 323i sampai saya nge-publish vlog ini itu harganya masih murah. Harganya masih
1112 sama 318i M43. Jadi sekarang ya 323i itu udah paling value buy banget, karena harganya kayak 318i, tapi teman-teman dapat mesin yang lebih reliable dari 325i, lebih gampang dirawat, spare partnya juga lebih murah, larinya sama-sama kencang. Nah itu aja teman-teman pertimbangan kenapa saya mengambil 323i dan bukan 318i, bukan 325i, karena pertimbangan-pertimbangan yang tadi. Dan semoga vlog kali ini menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Jadi cukup aja dulu vlognya, jangan lupa like and subscribe channel saya.